Tentang peradaban Jawa, peradaban Atlantis dikaitkan dengan kiprah Bani Israel. Ada fakta yang menarik apabila Anda berkunjung ke situs resmi Israel. Misalnya, di kantor Perdana Menteri Israel dan kantor Kedubes Israel di seluruh dunia terpampang nama ibu kota Israel, Java Tel Aviv, Java Tel Aviv, Jawa Tel Aviv, dan mahkota Rabi Yahudi yang menjadi imam sinagog memakai gambar rumah joglo Jawa. Dengan demikian, apakah Bani Israel merasa menjadi keturunan Jawa? Yang disebut Jawa adalah seluruh etnik Nusantara yang dulu penghuni benua Atlantis sebelum dikirim banjir besar, banjir Nabi Nuh alaihi salam oleh Allah. Setelah banjir besar, benua ini pecah menjadi 17.000 pulau yang sekarang disebut Indonesia. Hanya beberapa etnik yang masih tersisa. Selebihnya menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di antara lain bangsa India, Cina, termasuk Jepang, Korea, Mongol, Eropa, Israel, Arab, dan Indian. Dalam bahasa Jawi kuno, arti Jawa adalah benar, moral, atau akhlak. Maka dalam percakapan sehari-hari apabila dikatakan seseorang bahwa ia ora Jawa, berarti tidak punya akhlak atau tidak punya sopan santun. Sebutan Jawa ini sejak dulu dipakai untuk menyebut keseluruhan wilayah Nusantara. Penyebutan etnik-etnik sebagai berlaku saat ini adalah hasil taktik politik divide et impera para penjajah. Sejak zaman benua Atlantis, Jawa memang menjadi pusat peradaban karena dari bukti-bukti fosil manusia purba tertua di seluruh dunia sebanyak 6 jenis fosil dan 4 diantaranya ditemukan di Jawa. Menurut mitologi Jawa yang telah menjadi cerita turun-temurun bahwa asal-usul bangsa Jawa adalah keturunan Brahma dan Dewi Saraswati, di mana salah satu keturunannya yang sangat terkenal di kalangan guru Hindustan, India adalah guru Buddha. Cina adalah Batra gurunya Jana Brada yang mengajarkan ilmu kejawen. Sejatinya ilmu kejawen adalah ilmu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran Milatul Ibrahim dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan wujud Al-Quran dengan bahasa asli Arab. Dengan pernyataannya, tidaklah aku utus kecuali menyempurnakan akhlak. Dalam buku kisah perjalanan guru Hindustan di India maupun guru Buddha di Cina, mereka menyatakan sama-sama belajar ilmu kejawen kepada guru Jana Badra dan mengembangkan ilmu kejawen ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing-masing. Di India mereka namakan ajaran Hindu, di Cina mereka namakan ajaran Buddha. Dalam sebuah riset terhadap kitab suci Hindu, Buddha, dan Al-Quran, ternyata Bokoh Brahma sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Dewi Saraswati adalah Dewi Sarah yang menurunkan bangsa-bangsa selain Arab. Bukti lain bahwa ajaran Buddha berasal dari Jawa adalah adanya prasasti yang ditemukan di candi-candi Buddha di Thailand maupun Kamboja yang menyatakan bahwa candi-candi tersebut dibangun dan mendatangkan arsitek dari tukang-tukang di Jawa. Karena memang waktu itu orang Jawa dikenal sebagai bangsa tukang yang telah berhasil membangun candi. Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Yang pertama, Sumatera, Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta, Suwarna Dwipta, Pulau Emas, atau Suwarna Bumi, Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Yang kedua, Jawa, Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa
Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pulau padi, dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, serta kaya dengan tambang emas-emas sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi. Ahli geografi Yunani, Ptolemeus juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak di pulau-pulau, antara lain Pulau Labadiu yang berarti pulau padi. Hasil pertanian pangan lainnya berupa sayur-sayuran dan buah-buahan juga banyak terdapat di Jawa. Misalnya kacang tanah, kacang hijau, daun bawang, bawang merah, kentang, kubis, lobak, kacang panjang, wortel, nanas, mangga, pepaya, pisang, salak, apel, serta rambutan. Bahkan di Jawa, kini coba untuk ditanam gandum dan pohon kurma. Yang ketiga, Pulau Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kepulauan wisata. Ptolemeus menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India. Berdasarkan informasi itu, kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian dibentuk di daratan Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan Pulau Lombok, Pulau Bali, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Yang keempat, Kalimantan, Pulau Lumbung Energi. Dahulu nama pulau terbesar ketiga di dunia ini adalah Waruna Dwipa, yang artinya Pulau Dewa Laut. Kalimantan dalam berita-berita Cina, Taiping Huan Yuchi, disebut dengan istilah Cili Pingsi. Nusa Kencana adalah sebutan Pulau Kalimantan dalam naskah-naskah Jawa kuno. Orang Melayu menyebutnya Pulau Huyung Tanah. Borneo adalah nama yang dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda. Sungguh disayangkan, dalam hal ini para pemimpin bangsa dan pemerintah kurang memberikan dukungan yang semestinya. Mereka terus disibukkan dengan urusan mereka sendiri dan kerap melupakan urusan rakyat. Mereka terbuai dengan fasilitas dan kemewahan yang telah didapatkan, yang membuat mereka mengabaikan penderitaan rakyat kecil. Sehingga akhirnya bangsa ini semakin morat-marit, hukum menjadi memihak, akhlak kian rusak, sistem ketatanegaraan semrawut, kehidupan ekonomi kian terpuruk, namun prestasi korupsi kian meningkat di mata dunia. Bahkan tanpa disadari, bangsa ini semakin tertinggal dan terus saja terjajah oleh bangsa asing.